Aku adalah syarikat atau sekutu yang paling kaya, enggak butuh sama yang lain. Karena aku paling kaya. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, nyembah yang lain juga, aku tinggalkan dia dan sekutu tersebut aku enggak butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada tafsir Ibnu Katsir, dan ayat pilihan pada kesempatan malam hari ini adalah surah At-Taubah ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Yang artinya adalah mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini dengan ayat pilihan surah At-Taubah ayat 31, bersama kita ingin mempelajari bagaimana perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan orang-orang alim di kalangan mereka dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan. Sebelum masuk pada tafsir Ibnu Katsir,
Ulun ingin sebutkan beberapa makna dari Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan ayat ini. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, ittakhadhu, mereka menjadikan, kata beliau, ay ja'alal yahud wan nasara. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Menjadikan siapa? Ahbarahum wa ruhbanahum, ay ulama'uhum wa ubbaduhum. Mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, menjadikan para ulama mereka dan juga para ahli ibadah di kalangan mereka arbaban, Tuhan-Tuhan. Berkata Syekh Shalih Fauzan, ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun. Mereka menjadikan orang-orang ahli ibadah di kalangan mereka dan para ulama mereka sebagai Tuhan, itu bukan disembah langsung. Dalam sababun nuzul ayat ini, atau bukan sababun nuzul ya, dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu cerita bagaimana kala itu ada seorang sahabat bernama Adi bin Hatim, anak dari Hatim At-Tai. Dia yang bertanya pada Nabi Muhammad SAW, atau dia yang meyakinkan Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak menyembah ahli ibadah di kalangan mereka, tidak menyembah ulama di kalangan mereka. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW tekankan makna menyembah di sini itu apa. Kepada perkataan Syekh Shalih Fauzan dulu, kata beliau, yuhalliluna wa yuharrimun. Musyarri'in yuhalliluna wa yuharrimun. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Tuhan. Kata Syekh, musyarri'ina lahum, membuat syariat untuk mereka, menghalalkan dan mengharamkan. Inilah bahasannya. Menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan mengharamkan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan ini jelas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena at-tasyri', hak untuk membuat syariat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. At-tasyri' min khasaisillah. Membuat syariat itu adalah kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Allah huwal musyarri'. Allah lah yang membuat syariat, ketentuan. Ini perintah, itu larangan, ini halal, itu haram, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang menjadikan orang lain ahli ibadahkah dia? Ketika seorang menjadikan orang lain ulamakah dia? Tapi orang ini, si ahli ibadah ini, si alim ini kemudian menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka masuk kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sekutu. Sering kita sebutkan definisi singkat untuk kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan untuk Allah Subhanahu wa taala. At-tasyri', menentukan syariat, itu hak Allah, milik Allah, kekhususan dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Anda sandingkan orang lain untuk melakukan itu, sekalipun yang Anda lakukan itu adalah kepada seorang alim luar biasa, bahkan mungkin imam mazhab sekalian, maka Anda berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya kita tidak dapatkan itu dari para ulama ahlus sunnah, apalagi imam mazhab. Terkadang mereka hanya diulamakan hingga kemudian mereka mendengarkan si alim ini, si ahli ibadah ini menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berbahaya. Belum lagi misalnya di bulan lalu, pekan ketiga hari Jumat di Masjid As-Salam, karena bahasanya di sana itu adalah kisah-kisah gaib dalam hadis yang sahih.
Waktu itu kita sebutkan sabda Nabi Muhammad SAW di antara tanda kenabian dan kerasulan beliau. Hadis yang menyebutkan bahwasanya akan ada nanti di kalangan umatku yang yakni menghalalkan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki, menghalalkan khamr, dan kemudian menghalalkan alat musik. Walaupun tentunya pada perkataan Nabi Muhammad alat musik di situ ada khilaf di kalangan para ulama, tapi tentunya yakni kebanyakan para ulama berpendapat merujuk kepada gitar gambus, ma'azif, atau semua alat musik yang ada senarnya. Kemudian yang lain-lain tentunya yang memiliki nada kurang lebih sama, maka dikiaskan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, untuk 4 perkara ini yang menghalalkan yang terakhir ini sudah ada. Ya. Tapi kalau yang menghalalkan zina ulun rasa belum ya. Tapi nanti akan ada. Mereka akan mungkin menamainya dengan bukan namanya, apa kek, padahal hakikatnya sama. Menghalalkan sutra untuk laki-laki ulun rasa juga belum ada yang berani. Menghalalkan khamr? No. Apakah orang yang memberi izin orang yang menjual khamr itu menghalalkan? Belum tentu. Tapi dia dapat dosa yang sama. Yang terakhir ini loh. Dan di ujung sabda beliau SAW ada ancaman. Untuk orang-orang para penyembah syahwat ini ada ancaman. Karena tidaklah mereka menghalalkan yang Allah haramkan kecuali karena hawa nafsunya. Bertentangan dengan apa yang mereka inginkan, mereka syahwatkan. Tentunya kita tidak mensucikan siapapun di antara kita. Kalau untuk meninggalkannya alhamdulillah, tapi kalau terkadang kita mendengarkannya secara tidak langsung, kita masih melakukan itu. Semoga Allah mengampuni. Tapi kita tidak menghalalkan. Mungkin sebagian masih melakukan, sebagian masih mendengarkan, sengaja kemudian mendownload, ada mungkin wallahu a'lam bishawab, tapi apakah dia menghalalkan? Enggak. Ini ada yang menghalalkan. Ancamannya kata Nabi Muhammad SAW di suatu malam kelak ketika mereka berpesta pora, disebutkan di situ di tempat yang tinggi, disebutkan di situ di tempat yang terpencil. Terjemahkan waktu itu dengan villa. Di malam itu mereka menikmati yang mereka nikmati dari semua keharaman Allah Subhanahu wa taala. Besoknya sebagian di antara mereka Allah rubah wujudnya menjadi kera dan juga babi. Ini ancaman dunia sudah seperti itu. Haram katakan haram, berkaitan dengan kita masih melanggarnya, minta ampun kita. Tapi kita tidak cari-cari cara supaya ini halal kok. Dan di hadis itu juga kita bahas kemarin, bagaimana kemudian perkataan Imam Ibnu Hazm tentang hadis tersebut. Dan diluruskan. Karena andalan orang-orang yang menghalalkan alat musik itu perkataan Imam Ibnu Hazm, alat musik dan juga nyanyian. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada bahasan. Menjadikan ahli ibadah dan ulama itu sebagai Tuhan, ay musyarri'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun. Tidak nyembah gitu enggak. Sujud di hadapannya enggak gitu. Tapi menjadikan ahli ibadah ini, menjadikan para ulama ini pembuat syariat untuk mereka, menghalalkan dan juga mengharamkan. Lalu apa bedanya dengan para ustadz, para masyayikh yang menyampaikan hal-hal haram? Mereka menghalalkan yang Allah halalkan. Mereka mengharamkan yang Allah haramkan. Berbeda jauh. Mereka hanya menyampaikan, walaupun betul bahwasanya para ulama, bahkan para ustadz ketika menyampaikan firman dan sabda, mereka penanda tangan firman dan sabda. Kita ini menyampaikan nih seperti teken, satu surat gitu ya, kemudian kita sampaikan teken, tertanda, jebret. Tapi kita menyampaikan apa adanya. Bukan kemudian memutarbalikkan fakta. Karena bisa jadi bertentangan dengan yang kita inginkan. Kita beribadah masih pakai rasa. Ketundukan dan kepatuhan yang kita miliki belum total. Jamaah,
Kemudian kata beliau, li'anna tashri'a min khasa'isi Rabb, faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadhahu rabban. Karena pengsyariatan itu di antara keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mentaati satu makhluk di dalam mensyariatkan sesuatu, penghalalan dan pengharaman, faqad ittakhadhahu rabban, maka dia telah menjadikannya Rabb atau Tuhan. Sama seperti misalnya kasus dalam kajian usul fikih ittiba'u man qauluhu laysa bihujjah, mengikuti seorang yang basic perkataannya bukan hujjah, taklid. Dalam perkara taklid juga, taklid mengikuti perkataan seorang yang basicnya bukan hujjah. Ini bisa terjadi kepada orang awam, jelas. Bisa juga terjadi pada seorang alim karena mungkin waktu mepet. Dia harus merujuk perkataan alim yang lain. Tapi taklid, yang ikut. Nah, taklid ini, kalau misalnya kita menjadikan seorang ulama, dalam hal ini misalnya imam mazhab, semua perkataannya kita ambil. Mau bahasan-bahasan yang berat kek atau ringan, pokoknya saya hanya ngambil perkataan Imam Ahmad. Syekhul Utsaimin menyebutkan dengan istilah taqlidul am. Taklid tapi secara general. Kata beliau, ini terlarang. Karena seakan-akan, kata Syekh, Anda menjadikan orang tersebut layaknya nabi untuk Anda. Karena semua perkataannya Anda ambil, padahal dia manusia. Sangat mungkin salah di poin tertentu dan benar di poin yang lain. Yang benar itu, kata Syekhul Utsaimin, taklid secara khusus. Dalam bab ini, Imam Malik lah yang paling kuat perkataannya, itulah yang kita ikuti. Dalam bab itu, Imam Syafi'i lah yang paling kuat perkataannya, itulah yang kita ikuti. Loh, dari mana kita tahu di antara mereka yang paling kuat perkataannya? Belajar. Ulama generasi berikutlah kemudian yang menimbang itu. Bisa Imam Nawawi, bisa yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, menjadikan seorang alim semua perkataannya kita ambil. Dalam hal ini misalnya imam mazhab, itu kata Syekhul Utsaimin sama menjadikan dia layaknya seorang nabi. Karena yang kita begitukan itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, karena pensyariatan itu adalah keistimewaan atau salah satu di antara keistimewaan Allah, maka barang siapa yang mentaati makhluk dalam perkara pensyariatan selain Allah, maka dia telah menjadikan orang tersebut adalah Tuhan. Kalau perkara taklid secara general tadi, Anda menjadikan orang tersebut, si alim tersebut seperti seorang nabi. Salah semua. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wal Masih Isa bin Maryam, dan yakni mereka dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, ai wattakhadhu Isa alaihi salam rabban bi ibadatihim lahu. Nah, ini bedanya di sini nih. Dan mereka juga menuhankan Isa alaihissalam, betul-betul dia sembah kalau Isa ini. Yaitu orang Nasrani, ittakhadhu Isa alaihissalam, mereka menjadikan Isa alaihissalam Tuhan yang mereka sembah. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilahan wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Karena ilah banyak, Tuhan itu banyak. Tapi yang berhak diibadahi hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa amma yusyrikun, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka persekutukan. Tentunya keburukan kesyirikan yang mereka lakukan akan kembali kepada diri mereka sendiri. Sama seperti kemaksiatan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, Allah tidak menjadi tercela. Keutamaannya menjadi berkurang, keagungannya menjadi merosot, enggak.
Kemaksiatan yang kita lakukan, keburukannya kembali kepada kita. Kesyirikan yang orang-orang lakukan, keburukannya akan kembali kepada mereka. Oke, baru kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn Maryam. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan mereka menjadikan ulama, ahbar itu ulama-ulama, wa ruhbanahum, rahib-rahib yaitu ahli-ahli ibadah di kalangan mereka, arbabam min dunillah, Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menuhankan Masih ibn Maryam, Al-Masih ibn Maryam. Al-Masih Isa alaihissalam dengan Al-Masih Ad-Dajjal tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda. Al-Masih Isa ibn Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih untuk Ad-Dajjal maknanya adalah Al-Mamsuh, yang terhapus salah satu matanya. Matanya dua tapi salah satunya picak atau picak bahasa kita. Itu Al-Masih untuk Ad-Dajjal. Lain dengan kemudian Al-Masih untuk Isa bermakna Al-Masih, yang menghapus atau yang mengusap. Karena kita tahu di antara mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Isa alaihissalam, beliau menghidupkan orang yang mati, beliau menyembuhkan orang yang sakit. Padahal kita tahu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan kenapa kemudian di antara mukjizat beliau itu adalah menyembuhkan orang sakit? Karena di masa beliau kedokteran itu sudah luar biasa merebak, mereka bisa sembuhkan banyak penyakit. Tapi mereka nggak bisa sembuhkan orang buta. Dan Nabi Isa hanya mengusapnya dan orang tersebut bisa melihat. Kenapa mukjizat Nabi Musa yakni berkaitan dengan yang kita tahu itu? Karena memang yang lagi viral di waktu itu adalah masalah sihir. Diberikan mukjizat untuk membungkam para penyihir. Di zaman Nabi Isa, kenapa mukjizatnya seperti itu? Karena apa? Karena yang lagi viral itu adalah kedokteran yang luar biasa sudah merebak. Tapi mereka nggak bisa sembuhkan orang yang buta dari kecil. Dan kemudian mereka, apalagi menghidupkan orang mati, diberikan mukjizat untuk membungkam mereka. Dan kenapa mukjizat Nabi kita Muhammad Al-Quran? Karena mereka beradu syair di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizatnya yang terbesar Al-Quranul Karim untuk membungkam orang waktu itu. Karena arti mukjizat itu adalah mukjiz, melemahkan. Ulun terjemahkan dengan membungkam. Satu yakni kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk menopang dakwahnya. Oke. Kembali kepada bahasan. Kata beliau, beliau menyebutkan riwayat yang disebutkan tadi berkaitan dengan Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim ini ketika tahu merebaknya dakwah Nabi Muhammad SAW, dia pergi ke Syam. Ulun singkat saja ceritanya. Dia pergi ke Syam. Jamaah. Hal yang demikian menghindari dakwah itu terjadi sampai detik ini. Lebih memilih untuk tidak mendengarkan. Karena takut masuk Islam. Karena orang sudah pada masuk Islam. Begitu merebak dakwah Muhammad SAW di Madinah, kabur dia. Pergi dia ke Syam. Tak taunya di sana dia bertemu dengan yakni keluarganya di antara saudara perempuannya, bahkan sudah masuk Islam. Ente lari ke sini, kami aja menerima dakwahnya di sini. Baru kemudian singkatnya dia kembali dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara percakapannya adalah ayat yang ini. Adi kala itu tentunya masih yakni membela diri. Enggak, mereka tidak menyembah ahli ibadah, mereka tidak menyembah para ulama. Kata Nabi Muhammad, bukankah mereka mentaati ahli ibadah itu, mentaati ulama itu dalam perkara yang mereka halalkan dan haramkan? Iya, itu jadiin Tuhan namanya.
Baru Nabi Muhammad menyuruh dia, mengundang dia untuk masuk Islam. Syukur ini masih ada, masih ada dialog ya. Sebagian orang disebutkan oleh Imam Nuqayyim, melihat wajah Nabi Muhammad saja langsung menerima dakwahnya. Lihat wajahnya doang. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit ulang ambil percakapan Nabi Muhammad dengan Adi bin Hatim, anak dari Hatim At-Tai yang masyhur dengan kedermawanan. Qara'a Rasulullah dia menjumpai Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lain ini. Dan fadakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi unuki Adi salibun min fiddah. Jadi dia memperlihatkan kenasraniannya. Dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia pakai kalung salib yang terbuat dari fiddah atau perak. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala faqultu innahum lam ya'buduhum. Kemudian Adi berkata, aku katakan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka. Artinya orang Yahudi, orang Nasrani tidak menyembah ahli ibadah mereka, tidak menyembah para ulama mereka, enggak. Faqala bala. Ya, kata Nabi Muhammad. Innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahumul haram fattaba'uhum. Iya, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mengikuti para ahli ibadah di kalangan mereka, para ulama di kalangan mereka, dalam perkara yang mereka halalkan dan mereka haramkan, dan orang-orang ini mengikuti mereka, bukan begitu? Fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah yang namanya peribadatan. Menjadikan para ulama dan juga ahli ibadah sebagai Tuhan, itulah yang namanya peribadatan. Karena mereka mentaati yang mereka halalkan dan mereka haramkan, padahal itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adi, wahai Adi, ma taqulu, disebutkan di sini dua riwayat ya. Ada riwayat Imam Tirmidzi dan imam yang lain dengan lafaz yang berbeda tapi maknanya sama. Ulun baca dari lafaz yang lain. Ya minta maaf ya, enggak usah dicium-cium ya. Salah ngambil, kok cium-cium istri aja lah. Berlebihan ya. Tidak mesti bang, Quran tegugur cium-cium dibaca gin kada. Ya Adi, ma taqulu ayadurruka ayyuqala Allahu akbar fahal ta'lam syai'an akbar min Allah ma yadurruk. Ayadurruka ayyuqala la ilaha illallah fahal ta'lam ilahan ghairallah. Nabi Muhammad berbicara kepada Adi, karena tadi argumen pertama sudah Nabi Muhammad patahkan. Sekarang Nabi Muhammad ingin menyuruh dia untuk masuk Islam. Tapi Nabi Muhammad ngajak dia mikir dulu. Simpelnya, kalau kemudian tidak ada Tuhan selain Allah, mencelakaimu enggak? Kamu tahu enggak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad ngajak dia berpikir. Ini metode dakwah luar biasa ya. Metode dakwah luar biasa. Wahai Adi, kata Nabi Muhammad SAW. Ini dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Ini dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Dulu ini 10 jilid harganya nggak sampai 1 juta kayaknya. Dari Lubabut Tafsir. Lubabut Tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Ringkasannya saja 10 jilid ya. Ringkasan. Bisa dimiliki ya. Ada Pak Saiful, Anda bisa hubungi. 10 kali bayar mungkin bisa ya. Tapi bayarnya itu 2 hari. 10 kali bayar itu setiap sholat. Jadi 2 hari lunas.
Subuh bayar, zuhur bayar. Karena 10 jilid ya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, wahai Adi, apa yang engkau katakan? Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan Allahu Akbar? Apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan mudarat kepadamu? Pertanyaan demi pertanyaan. Apakah engkau merasa terganggu jika diucapkan tiada ilah selain Allah? Apakah engkau mengetahui ilah selain Allah? Pertanyaan demi pertanyaan. Mengganggumu enggak? Di riwayat Imam Tirmidzi, ayufrikoka kalau nggak salah nih bacanya. Apa ayufarrikuka? Kalau di sini ayadurruka. Apakah mencelai kamu? Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah di sana. Apakah kamu tahu ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala di sana? Pertanyaan demi pertanyaan. Jamaah, orang-orang kafirin musyrikin zaman Nabi Muhammad SAW, mereka tahu sekali akan kerobban Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan di banyak ayat yang senada. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, hai Muhammad, siapa menciptakan langit dan bumi? Pasti jawabannya Allah. Siapa yang memberikan mereka rizki? Pasti jawabannya Allah. Karena mereka memang basicnya mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah. Mereka basicnya mengesahkan Allah dalam tauhid, ya dalam perbuatan Allah. Yang mereka tergelincir padanya adalah dalam tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan kita hamba. Semua amal kita harus persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak mereka lakukan. Atau mereka mencampur aduknya. Kemudian yakni Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu ia pun masuk Islam dan bersyahadat dengan syahadat yang benar. Ia berkata, aku benar-benar melihat wajahnya ceria berseri-seri. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dimurkai Allah dan orang-orang Nasrani itu tersesat. Ini juga diantara contoh bagaimana kita tahu Muhammad SAW selain beliau tampan luar biasa, sebagian di antara orang, kata Imam Nuqayyim, dengan melihat wajahnya saja menerima dakwahnya. Ini Adi kala itu melihat wajah Nabi Muhammad SAW berseri-seri. Sebagian sahabat terkadang menyebutkan dengan istilah yatahallalu sururan. Wajah Nabi Muhammad itu seperti indahnya bulan purnama. Coba. Karena bahagia. Beliau hanya memberikan petunjuk, bahkan cuma pertanyaan-pertanyaan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang sahabat bernama Adi bin Hatim, anak dari Hatim At-Tai. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian masih pada tafsir Ibnu Katsir. Wa hakadha qala Hudzaifah ibn al-Yaman wa Abdullah bin Abbas wa ghairihima fi tafsiri ittakhadhu ahbarahum ila akhir ayat. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman dan juga Ibnu Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, dan selain mereka berdua ketika menafsirkan firman Allah ittakhadhu ahbarahum ila akhir ayat, innahum ittaba'uhum fi mahallalu wa harramu. Sesungguhnya mereka ketika menuhankan itu adalah maknanya mereka mengikuti ahli ibadah di kalangan mereka. Mereka mengikuti para ulama di kalangan mereka dalam perkara yang mereka halalkan dan mereka haramkan. Jadi enggak nyembah langsung gitu enggak. Tapi mengikuti penghalalan dan pengharaman si alim atau si ahli ibadah. Ancaman tentunya untuk siapapun di antara kita. Ketika seorang luar biasa indah dalam berbicara, punya retorika yang luar biasa hingga bisa menyihir orang, bukan berarti kemudian sisa atau semua perkataannya bisa diterima. Imam Malik mengatakan, dan mengatakannya ini kala itu beliau di sisi kuburan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, perkataan siapapun bisa diambil, bisa ditolak. Perkataan siapapun, maksudnya juga perkataan saya. Maksud Imam Malik juga perkataan saya. Makanya kata Imam Malik di riwayat yang lain,
Innama ana bashar ukhti wa usib fanzuru fi qawli fa in wafaqa al-kitab was sunnah fakhudhuh wa in lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatrukuh. Aku ini manusia, kata Imam Malik, mengajarkan kepada murid-muridnya agar tidak ta'assub, tidak fanatik kepada perkataan beliau. Kita harus fanatik dengan kebenaran, bukan perkataan, yakni bukan orangnya. Kata beliau, sesungguhnya aku manusia, aku bisa benar, aku bisa salah. Maka perhatikan semua perkataan dan pendapatku. Kalau bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, silahkan ikut. Tapi jika tidak bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan. Dan tidaklah para ulama, khususnya imam mazhab, ketika berkata-kata atau bikin quote secara pribadi, kecuali merujuk pada firman dan sabda. Jadi ketika kita memiliki keistimewaan, kita hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berarti kita menafikan perkataan para ulama, tidak. Karena para ulama kita faham Al-Quran dan As-Sunnah. Yang salah itu kemudian menuhankan para ulama ini. Nah, kembali kepada perkataan beliau yang pertama, perkataan seseorang itu bisa diambil, bisa ditolak, kecuali perkataan yang memiliki kubur ini. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Di antara dalil bahwasanya para ulama tidaklah mereka bikin quote misalnya gitu ya, atau bikin prinsip atau bikin kaidah kecuali merujuk pada firman dan sabda. Perkataan Imam Abu Hanifah, kata beliau, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadnah. Tidak halal untuk siapapun yang mengambil pendapat kami, ikut pendapat kami, sebelum dia tahu dari mana asal usul kami mengambilnya. Dari mana? Firman dan sabda. Mereka kemudian yakni bahasanya mungkin apa ya, meraciknya, meramunya agar kemudian kita mudah faham. Contoh kemudian kaidah-kaidah usul yang Imam Syafi'i yakni buat memudahkan kita untuk memahami agama. Kayak misalnya al-amru yaqtadil wujub, perintah itu mengandung konsekuensi hukum yang wajib. Imam. Akhirnya dengan kaidah ini kita tahu ketika baca Quran Allah perintahkan sesuatu, Nabi perintahkan sesuatu, kita tahu, oh berarti konsekuensinya wajib nih. Hukum asalnya. Siapa yang memudahkan memahami itu? Para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa qala as-Suddi istansahu ar-rijal wa taraku kitab Allah wara'a dhurim. Berkata As-Suddi bahwasanya makna dari menjadikan para ulama dan juga ahli ibadah itu sebagai Tuhan, mereka minta nasihatnya kepada para laki-laki tersebut dan meninggalkan kitab Allah di belakang punggung mereka, enggak pakai. Pokoknya pendapat ahli ibadah, pokoknya pendapat yakni ulama itulah yang mereka ikuti. Termasuk di antara yang paling zahir tafsir dari Imam Ibnu Abbas, menghalalkan yang mereka halalkan, mengharamkan yang mereka haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut pada bagian terakhir insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kemudian qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu, yang esa. Ay alladhi idza harrama syai'a fahuwa al-haram wa idza wa ma halalahu hillun wa ma syar'ahu uttubi' wa ma hakama bihi nufil. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Kata Imam Ibnu Katsir, alladzi idza harrama syai'a fahuwa al-haram. Yang jika mengharamkan sesuatu maka ia adalah haram. Dan tidaklah dia menghalalkan sesuatu kecuali ia adalah halal. Dan apa saja yang disyariatkannya itulah yang diikuti. Dan apa saja yang ditentukannya sebagai sebuah hukum itulah yang dipraktekkan. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang melakukan ini semualah yang seharusnya menjadi yang kita sembah, yang berhak untuk disembah.
La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, Masya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka sekutukan. Kata Imam Ibnu Katsir, ta'ala wa taqaddasa, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah Subhanahu wa taala, wa tanazzaha 'anil syuraka'i wan nudhara'i wal a'wani wal addaji wal aulad. Dan Masya Allah Subhanahu wa taala dari asyuraka sekutu, wan nudhara lawan, wal a'wan kawan, wal aulad dan juga anak. Allah semua jauh suci dari itu semuanya, enggak butuh, enggak perlu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadits qudsi, ana aghna syuraka wa 'ani syirki. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah syarikat atau sekutu yang paling kaya, enggak butuh sama yang lain. Karena aku paling kaya. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepadaku, nyembah yang lain juga, aku tinggalkan dia dan sekutu tersebut. Aku enggak butuh. Inilah bahayanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara perkataan para ulama berkaitan dengan balasan untuk orang yang berbuat syirik adalah umila binaqidi qasdi. Dia akan dimuamalahi, dia akan diinteraksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan berinteraksi dengannya binaqidi qasdi, dengan tujuan yang terbalik dari yang dia inginkan. Berbuat syirik misalnya apa gitu ya, meyakini satu benda bisa mendatangkan rizki melimpah, misalnya orang yang pesugihan itu meyakini benda tertentu misalnya bisa membuat dia selalu aman, misalnya meyakini benda tertentu bisa memberikan kepadanya selalu keamanan dan kenyamanan. Kata para ulama, umila binaqidi qasdi. Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah kepadanya, dia akan dimuamalahi, dia akan diinteraksi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud yang terbalik dari tujuannya, melakukan kesyirikan itu. Belum sering sebutkan cerita ini. Bagaimana seorang meyakini bahwasanya gespernya, sabuknya, pendengnya itu setiap dia memakainya mendatangkan ketenangan, kenyamanan, dan juga dia merasa aman. Setiap kali kata dia kalau sudah keluar jauh dari rumah dan lupa memakainya, bukan berarti celananya melorot ya, bukan. Dia pasti pulang karena apa? Ketika memakainya itu, wah tambah yakin, tambah mantap, merasa pokoknya tambah kuat. Belum lagi kalau pendengnya tengahnya muter, itu bisa jadi berubah jadi Power Ranger. Itu lain cerita ya. Gimana Ustaz? Syirik Pak, gitu aja udah. Syirik Pak. Manfaat dan madarat dari Allah. Allah sudah tentukan Allah akan berikan kepada kita manfaat atau madarat. Tidak ada hubungannya sama benda-benda ini. Tugas kita mencari yakni sebab-sebab keselamatan, menghindar dari sebab-sebab kemudaratan, itu saja sudah. Tapi kalau kita sudah berusaha kemudian yakni tetap kita mendapatkan musibah, jadikan bahan introspeksi, tapi saat yang sama itu adalah pelebur dosa. Tapi jangan syirik. Baru saya ceritakan cerita Nabi Muhammad ketika melihat seorang laki-laki menggunakan namanya dalam bahasa Arab al-wahina, yaitu gelang tapi dibacanya di lengan, bukan di pergelangan tangan, di lengan. Kayak wayang itu loh, di sini. Sini wah, kemudian ada coraknya, sini juga Gatot Kaca ya. Di sini. Terbuat dari kuningan, terbuat dari kuningan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, dan ini diantara juga metode dakwah, yakni studi kasus kalau bahasa sekarang. Pelajari dulu. Kata beliau, apa ini? Yang kamu pakai ini apa? Kemudian dia menjawab, Rasul ini adalah namanya wahina. Gelang yang dipakai di lengan, tujuannya supaya terhindar dari kemadharatan. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin tahu dia makainya ini apa keyakinannya. Itulah juga yang harus kita lakukan jamaah kepada apapun yang mungkin kita lihat dari saudara kita, keluarga kita.
Mungkin zahirnya seperti perbuatan syirik, studi dulu, pelajari dulu. Maksudnya apa? Misalnya keluarga pian majang keris di rumah. Jangan langsung, wah musyrik pian. Belum tentu. Iya. Misalnya paman pian gitu ya. Om, untuk apa pian majang keris ini? Oh, ini rulai. Ini jam dinding. Oh. Canggih. Ini saya bikin-bikin aja. Kok bisa? Angkanya tuh kan kita sudah hafal. Andakannya sini 1, 2, 3, 4. Ini bentuknya benar keris tapi nya bergerak rulai aja. Oh iya. Coba kalau dari awalnya musyrik pian om aja. Cocok sih Den. Ini jam dinding rulai aja. Oh iya. Fiksi ya. Saya barusan bikin ya. Maksudnya pelajari dulu. Terkadang orang itu atau misalnya yang jelas-jelas syirik nih. Saudara kita atau teman kita itu sujud kepada pohon yang besar, pohon beringin kah apakah? Jelas itu, ngapain sujud di pohon? Tapi tetap kemudian harus kita sampaikan ilmunya dulu. Kenapa? Bisa jadi dia nggak tahu itu perbuatan syirik. Dia hanya ikut-ikutan. Kenapa kamu melakukan ini? Oh, kata orang-orang pokoknya kalau ke kota ini harus ke sini dulu. Kemudian harus sujud kepada pohon ini dulu. Supaya apa? Supaya dapat keamanan. Nah, ini baru dia dapat poinnya. Nabi Muhammad nanya tadi kan. Apa kata Nabi Muhammad ketika jawaban itu muncul? Lepaskan. Dan Nabi Muhammad menggunakan kata inzi'. Bukan ikhla. Bukan lepaskan tangan. Enggak. Bahasa kita tuh pacul. Maksudnya lepaskan. Pacul. Naza'a itu melepas dengan unsur kebencian. Maksudnya mahanggus, bahasa kita mahanggus. Lepaskan. Perintah Nabi Muhammad keras. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Nah ini dia nih. Maka sesungguhnya ia tidak menambahkanmu apapun kecuali kelemahan. Ini yang ulun maksud. Inilah yang dikaedah oleh para ulama tauhid. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala akan diinteraksi oleh Allah dengan yang terbalik dari yang dia inginkan. Anda ingin aman, Anda malah mendapatkan ketakutan. Anda ingin nyaman, Anda malah mendapatkan kegusaran. Anda ingin jadi berani, Anda jadi penakut. Diambil dari sabda Nabi Muhammad ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Surah Al-Jin ayat sekian, ayat 6 kalau enggak salah. Dan bahwasanya ada laki-laki di kalangan manusia ya'udzun, minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka akan menambahkan mereka, 1, menambahkan si yang minta tolong ketakutan, 2, menambahkan kepada si yang ditakuti ini, yang diminta tolong ini, yaitu jin, mereka tambah congkak. Nang masih lewat-lewat tempat angker, kemudian pamit, nah itu tuh. 4 lalulah, 4 lalu. Kadap kereda orang 4 lalu siapa pian? Syukur enggak betul-betul pian bepadah 4 lalulah keluar bujur ini, ayo ya nak kaya. Wah. Yang tadinya pian nggak bisa jumping jadi bisa jumping. 3 kilo. Iya. Aduh. Walaupun dulu ulun juga melakukannya ya, tapi karena kebodohan. Oh, pian kalau ke Dahlia 2 tentunya tidak seperti sekarang. Masuk Dahlia 2 yang nikung sedikit, nikung sedikit. Wah, dulu situ angker luar biasa. Ada angker, ada bintang, ada macam-macam lah itu. Itu bir ya itu ya. Angker pokoknya. Jadi setiap lewat situ, padahal nggak malam, cuman horor aja, horor. Lewat 4 lalu datulah, saya yang praktekkan, karena bodoh yang nggak tahu, masih kecil. Oh sekarang tetap ya, sekarang udah nggak lagi, sudah berubah tempatnya, sudah jadi rumah Bu Imam ya. Dulu situ horor, pokoknya ada pohon di situ, dulu ada pohon cukup besar di situ, di tikungan itu. Padahal pohon itu ya dimiliki oleh bapak yang ada di tikungan itu, biasa aja dia. Ini jangan-jangan orang lain aja yang bikin-bikin. Ya Allah. Allah alam bisa.
Kita setiap kali lewat situ akhirnya makin takut, persis seperti firman Allah. Itulah muamalah, itulah interaksi yang kita dapatkan dari Allah. Tapi Ustadz misalnya gitu ya, bujuran pas menggawi pesugihan itu dasar sugih. Nuwadlihi ma tawalla. Kami arahkan kemana ente maunya. Ente pengen syirik, monggo sekalian. Akhirnya sudah tidak meyakini Allah yang memberikan rizki. Dan alatnya macam-macam pesugihan itu. Dan juga terkadang dijual juga di e-commerce ya. Dijual jimat, yakni anti melarat 7 turunan. Dijual karena butuh uang. Dia butuh duit. Katanya 7 turunan gak bikin miskin. Gimana dijual? Ada nang nukariha pulang ya Allah. Ada-ada aja ya. Lanjut jamaah. Berikut beberapa faedah singkat dari Syekh Shalih Fauzan untuk ayat ini. Kata beliau, anna min makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ta'atullahi fit tahlil wa tahrim. Di antara makna tauhid, mengesahkan Allah, dan di antara makna persaksian la ilaha illallah, semua kita mengatakannya, adalah ta'atullahi fit tahlil wa tahrim, mentaati Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Ikuti aja udah. Ini Allah halalkan, alhamdulillah. Ini Allah haramkan, tinggalkan. Yang Allah haramkan ini masih bertentangan dengan rasa ini, dengan syahwat ini, itu yang harus kita perangi. Ketika kita tetap dan masih melanggar, na'udzubillah, bertobatlah. Tapi jangan cari-cari jalan supaya ini jadi halal gimana nih? Biar jadi halal ini gimana nih? Enggak perlu. Kita bersalah. Ada perintah terkadang kita masih tinggalkan, ada kemudian larangan masih kita terobos, tapi kita kan tidak menghalalkan yang diharamkan dan juga tidak sebaliknya. 2. Anna man ata'a makhluqan fi tahlilil harami wa tahrimil halali faqad ittakhadahu syarikan lillah. Bahwasanya barang siapa yang mentaati makhluk dalam penghalalan yang Allah haramkan, jangan sampai kita ngikut perkataan orang tersebut karena hawa nafsu kita, padahal Anda tahu ini haram, tapi karena dia yang menghalalkan Anda ikut. Padahal Anda tahu sudah ilmunya ini, tapi ini cocok dengan yang saya inginkan. Ingat di kajian Talbis Iblis, bagaimana ulama di masa itu mereka ngarang kitab sesuai request. Kalian maunya apa? Saya akan buatkan kitabnya. Coba. Dan di antara yang mereka inginkan adalah penghalalan yang Allah Subhanahu haramkan, tak bikinin. Subhanallah. Generasi awalnya Sufiyah, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Di antara yang menunjukkan akan sesatnya kitab-kitab mereka. Dikarang sesuai request. Anda pengennya seperti apa? Na'udzubillah. Kemudian bahwasanya barang siapa yang mentaati seorang makhluk dalam penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal, maka dia telah menjadikannya sebagai sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, syirik. 3. Ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil Masih alaihi salam. Ada bantahan dalam ayat ini untuk orang-orang Nasrani dan keyakinan mereka pada perkara Masih, dan bahasanya keterangannya dari Allah, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Yang terakhir, tanzihullah anisyirki, pengsucian Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Kita buka 1-2 pertanyaan dulu. 1-2 pertanyaan berarti 12 ya. Bismillah Ustaz, barakallahu fikum barakallahu. Ustaz, tentang beriman kepada takdir baik dan buruk. Bagaimana kalau sesuatu yang sudah diusahakan ternyata bertambah buruk keadaannya. Bagaimana kita menyikapinya dan apa yang harus kita kerjakan? Siap. Nah, sangat umum sekali ya. Sesuatu yang kita usahakan ternyata bertambah buruk. Ini terlalu umum ya. Coba kalau si penanya masih online, apa gitu? Soalnya saya pikirannya sekilas nih, misalnya perempuan, dia salah milih skincare aja.
Iya bisa kan, sudah diusahakan makin jerawatan ya. Salah skincare, Mbak. Skincare, Mbak. Kalau Anda masih online ya monggo ya. Kalau kita biarkan dengan keumumannya, oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, goal dari belajar masalah takdir itu kalau dapat nikmat bersyukur. Kalau kemudian dapat yang sebaliknya, sabar. Itu saja inti. Makanya bahasan takdir di banyak kitab, dan ini juga saya nukil dari perkataan Ustaz Fadil Firanda, itu tipis-tipis. Bahasanya kecil-kecil, pendek-pendek. Karena itu rahasia Allah. Nggak bisa dijabarkan seluas itu. Tapi goalnya kita tahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir semua makhluknya. Allah Maha tahu akan semua takdir semua makhluknya. Allah tuliskan semua takdir itu di Al-Lawhil Mahfuz. Semua takdir berdasarkan kehendak Allah. Semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan gerakan kita, sifat kita. Pahami 4 tahapan takdir ini. Tapi bukan berarti kemudian kita sebagai hamba tidak memiliki keinginan, kemampuan. Allah kasih keinginan dan kemampuan. Monggo pilih. Aku siapkan, ya ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Monggo pilih. Kamu punya kemauan, kamu punya keinginan. Silahkan pilih. Dan juga bukan berarti 4 tahapan takdir tadi menghalalkan kita untuk mengatakan ketika kita meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan, kan sudah takdir. Nggak bisa. Karena Allah sudah berikan kita kemampuan dan kemauan. Kita harus milih. Jadi goal dari belajar takdir, Anda sudah berusaha. Al-ittikhadhu minal asbadi minal qadar. Mengambil sebab itu bagian dari takdir. Anda kan sudah berusaha. Kemudian hasilnya bertambah buruk. Mungkin bahan introspeksi. Ada yang salah pasti. Tapi jika sudah benar semuanya kok kemudian tambah buruk, itulah ketentuan Allah, bersabar saja. Makanya ini sangat umum perkataannya, yakni tapi itulah goal dari bahasan takdir. Dapat nikmat bersyukurlah. Orang yang khatam belajar takdir, maka ketika mendapatkan nikmat dia tidak sombong. Dia malah bersyukur dengan si pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2, ketika dia mendapatkan musibah, sesuatu yang dia tidak sukai, akhirnya dia tidak bersedih sesedih-sedihnya. Kesedihan yang wajar, meninggal darinya orang yang dicintai. Ketentuan Allah kok, orang tua Anda meninggal sekarang, ayah sekarang, mungkin besoknya mungkin ibu. Sudah Allah tentukan. Akhirnya Anda bersabar, karena bisa jadi Anda mungkin setelahnya, kan kita nggak tahu. Hilang dari Anda harta Anda, hilang dari Anda yang Anda ingin, yang Anda cintai, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baru 1 yang masih 11. Oh ini sudah ini. Apakah boleh kita menjadi reseller? Kayaknya sudah. Kenapa muncul lagi? Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita jika di grup keluarga banyak men-share dakwah-dakwah dalam kurung, saya nggak mau sebutin guru-guru dan haul ya, saya nggak mau, dalam kurung nih, men-share dakwah-dakwah yang berbeda, yang beda syariat dengan kita. Oh, beda syariat gimana? Beda faham aja mungkin ya. Beda syariat, beda agama dong kita. Mungkin beda faham aja ya. Ketika kita yang men-share dakwah tentang tauhid diomongin kepintaran sendiri. Mana? Mungkin pian juga mengalami. Mungkin penanyanya ada di sini. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, metode berdakwah ini sama sebenarnya. 1, Anda harus mengilmui apa yang Anda sampaikan. Oke. 2, Anda harus menyampaikan di timing yang tepat. 3, Anda harus kemudian pilih kata-kata yang tepat. 4, Anda hiasi dengan kelembutan. 5, bahkan mungkin nomor 1 atau sebelum nomor 1, doa. Karena Anda bertugas hanya menyampaikan. Untuk yang seperti ini, mungkin admin di keluarga Anda japri aja.
Ya. Apalagi Anda tahu rata-rata mereka adalah yakni tidak sepaham, agar kemudian meluruskan yang dia mungkin cuma share-share juga, nggak tahu basicnya. Berdakwalah secara rahasia dulu kepada mungkin adminnya Acil Anda gitu ya, atau paman Anda. Walaupun Acil kalau di Halabiyu laki perempuan namanya Acil. Saya sampai sekarang juga manggil paman dan bibi semuanya Acil. Original Halabiyu. Laki perempuan kita manggilnya Acil. Jadi sebagian teman juga bingung. Maka laki kenapa Acil? Kamu orang Banjar. Ya, jemaah. Mungkin akan seperti itu lebih baik. Anda luruskan pemahamannya yang menyimpang tapi secara rahasia. Karena bisa jadi ketika dia posting sesuatu, Anda posting bahkan lawannya, dia malu. Karena Anda menyampaikan hujah begitu kuat, firman, sabda, perkataan ulama, wah detail. Yang membantah yang dia posting barusan, malulah dia. Orang kalau sudah kepalang tanggung malu seperti itu, dia akan pertahankan kehormatannya. Dia akan pertahankan kehormatannya. Mau bagaimanapun caranya dia akan cari-cari agar kemudian dia bisa menopang perkataan yang barusan dia posting. Padahal salah sebenarnya. Cuman cara kita mungkin yang salah. Mungkin seperti itu ya. Akan lebih mengenai insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kan kemudian karena dia admin, bisa jadi kemudian dia menghapus postingannya, minta maaf postingan yang sebelumnya kada bujur, aku dipahami ponakanku. Wah sama aja ketahuan juga ya. Aku mbah dipahami di telepon non aja. Jadi yang semalam itu salah sekalinya aja. Oke. Kemudian cukup ya dua aja. Karena udah 8:30 ya. Jam 9 warung tutup ya. Jadi ya ini kita punya waktu sebentar. Oke, jamaah, dan bermanfaat sedikit berkaitan tafsir Ibnu Katsir tentang larangan kepada kita semuanya untuk mengikuti siapapun yang kita panuti dalam menghalalkan yang Allah haramkan dan juga sebaliknya. Halalkanlah yang Allah halalkan, haramkanlah yang Allah haramkan. Berkaitan dengan mungkin sebagian di antara kita tidak setakwa itu, kadang ada perintah masih tidak maksimal atau ada larangan. Kita sayangkan masih kita terobos, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan mencari-cari cara kemudian agar yang haram ini betul-betul jadi halal itu gimana? No. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.